Baik, kedengaran suara saya ya? Iya, Pak. Baik. Oke lah. Jelas, Pak, Sekarang jelas. kita langsung ke contohnya. Saya tuliskan di kertas ini ya. Contohnya seperti ini. Terdapat generator 3 fasa ya. Ini generator 3 fasa. Generator 3 fasa disebut juga dengan alternator. Dengan daya 100 MVA. Kemudian bekerja pada tegangan 33 kV dan memiliki reaktansi subtransien. Ya, memiliki reaktansi subtransien. Sebesar 15%. Ya, reaktansi subtransien ini maksudnya nilai reaktansi pada statornya ya. Ketika terjadi kondisi subtransien. Kemudian keterangan berikutnya, generator tersebut atau alternator generator tersebut terkoneksi atau melayani terkoneksi pada tiga motor melalui jaringan transmisi. Melalui jaringan transmisi ya, melalui jaringan transmisi dan transformator. Ya. Transformator. Seperti ditunjukkan pada gambar. Pada gambar. Ya. Kemudian ini yang penting adalah rating generator ya. Ini catatan pentingnya ini rating. Rating itu data-data generator. Rating generator, saya sengaja tulis besar ini. Rating generator dijadikan sebagai nilai dasar. Dijadikan sebagai nilai dasar atau base value ya. Orang biasa menyebutnya juga dengan istilah base quantity. Ya, base quantity. Pakai base quantity atau base value. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai base, tentukan nilai dasar atau nilai base, nilai dasar atau base value ya, dan nilai per unit. Dan nilai per unit. Dan nilai per unit masing-masing bagian dari sistem. Masing-masing bagian dari sistem.
masing-masing bagian dari sistem. Masing-masing bagian dari sistem. Kemudian diminta lagi ini pertanyaan tambahan. Kemudian kelihatannya putus-putus di sana tulisan saya ya. Halo? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas Pak, jelas Pak. Oh iya, justru saya di sini yang putus-putus. Masing-masing bagian dari sistem. Kemudian pertanyaan tambahannya adalah gambarkan. Ini ada pertanyaan tambahan dan gambarkan diagram reaktansinya. Ya, ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama kita diminta untuk menentukan nilai dasar dan nilai per unit. Kemudian gambar diagram reaktansinya. Kita masuk ke solusinya. Sebelum kita ke solusi, kita gambarkan dulu ya. Ya, gambar sistemnya lebih kurang seperti ini. Ya, tadi sesuai dengan keterangan dari soal ya. Kita punya satu generator. Saya gambar dari sini generator. Ini generator nih. Kemudian dari generator itu terhubung ke line transmisi. Kemudian ada trafo di sana. Ya, kemudian ada line transmisi lagi. Ada trafo. Kemudian masuk ke motor ya. Katanya ada 3 motornya. Nah, ini motor. Motor 1 ini. Motor 1 ya. Ini M1. Kemudian di sini adalah motor 2 M2. Kemudian motor 3 M3. Ya. Kita lihat data-datanya. Tadi generatornya punya daya sebesar 100 MVA. Kemudian dia punya tegangan kerja 3,3 kV. Kemudian dia punya reaktansi subtransient 15%. Semua yang saya tulis ini disebut dengan nilai yang ada pada nameplate ya. Atau orang juga biasa menyebutnya sebagai nilai aktual. Nilai yang ada pada nameplate. Jadi taruhlah Anda bisa membayangkan generator ini nameplate-nya seperti ini. Nah, kemudian di trafo satunya, transformator satunya, dia punya daya 110 MVA. Ya, kemudian dia punya tegangan kerja di sisi tegangan rendah atau low voltage side-nya, sisi tegangan rendahnya. Ini punya 32 kV ya, 32 kV. Kemudian sisi tegangan tingginya adalah 110 kV. Oke. Kemudian dia punya reaktansi internal atau reaktansi subtransient juga 8%. Ya, 8%. Jaringan transmisinya ini punya nilai langsung dituliskan di soalnya seperti ini. J50 ohm. Nah, dia punya nilai J50 ohm. Artinya kalau J50 ohm dianggap tidak ada nilai R-nya. Hanya punya nilai XL-nya saja ya, yaitu J50 dalam satuan ohm. Kemudian untuk trafo yang kedua, dia punya data seperti ini. 110 MVA juga, 110 MVA, berarti dia adalah daya ya. Kemudian 100 tegangannya, 110 di sisi tegangan tingginya,
kV. Sisi tegangan rendahnya adalah 32 kV. 32 kilovolt. Kemudian dia punya reaktansi internal 8% juga. Oke. Bisa Anda simak di trafo. Trafo pertama itu sifatnya step up atau step down? Step up, Pak. Ya, step up ya. Kalau trafo kedua? Step down. Ya, step down. Ya, kita lihat dari arahnya ya. Kita membaca dari sumber generator, arah arusnya itu ke sana. Sini. Ya, arah arusnya ke arah motor ya. Karena sumbernya cuma satu, maka arah arusnya ke motor. Sehingga membaca trafonya, kita melihat dari sisi tegangan rendah ke tegangan tinggi. Tidak dibiasakan menggunakan istilah sisi primer dan sekunder ya. Tidak dibiasakan begitu di sistem tenaga. Tapi kita lebih biasa menyebutnya dengan sisi tegangan rendah dan sisi tegangan tinggi. Atau kalau dalam bahasa buku, low voltage side dengan high voltage side in transformer. Lebih cenderung menggunakan istilah itu. Karena pembiasaan kita menyebut istilah primer sekunder itu akan mengunci tegangannya. Jangan sampai kita selalu beranggapan sisi primer selalu lebih rendah dibandingkan dengan sisi sekunder. Makanya terminologi primer sekunder kita hilangkan dan kita ganti dengan terminologi sisi tegangan rendah dan sisi tegangan tinggi. Manakala aliran arus dari sisi tegangan rendah ke sisi tegangan tinggi, maka trafonya itu trafo step up. Dan sebaliknya, jika arah arus dari sisi tegangan tinggi ditransformasikan ke tegangan rendah, maka trafonya itu adalah trafo step down. Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Iya, Pak. Baik. Saya lanjut ke motor. Motor ini adalah beban. Kita lihat di motor 1, tentunya motor induksi ya, bukan motor sinkron. Motor induksi, teman tak ini Srilius Tiranda. Ada nama begitu di sini, Dik? Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Saya tidak terima saja. Baiklah. Saya tulis angka-angka. Di motor 1 ada data 30 MVA. Apanya motor ini? Dayanya, Pak. Betul. Kemudian ada data lagi 30 kV, 20%. 30 kV apanya? Tegangannya, Pak. Ya, kalau 20%. Sama dengan tadi. Impedansinya, Pak. Ya, boleh Anda menyebutkan impedansinya, boleh juga disebut lebih tepatnya kita menyebut dengan reaktansi ya, reaktansi induktifnya. Ya, reaktansi subtransiennya. Oke. Karena motornya dipasang secara paralel, tentunya tegangan kerjanya sama ya. Baik motor 1, motor 2, motor 3 akan bekerja pada tegangan yang sama yaitu 30 kV. Kita lihat daya motor yang kedua itu 20 MVA. Ya dengan tegangan sama karena dia paralel 30 kV dengan reaktansi subtransien sama juga 20%. Kemudian motor yang ketiga memiliki daya 50 MVA dengan tegangan kerjasama 30 kV dan 20% untuk reaktansi induktifnya. Kalau Alif Fahreza teman tak ya? Teman tadi Alif Fahreza? Iya, Iya, Pak. Pak. Saya. Iya, Pak. Baiklah. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis dulu sistemnya dari awal sini ya, dari awal. Kita lihat dari awal dulu apakah sistem ini logis apa tidak.
Sekarang kita lihat daya yang bisa dibangkitkan oleh pembangkit kita adalah 100 MVA. Kemudian daya trafo 110 MVA. Menurut Anda logis apa enggak? Daya sistem hanya 100 MVA. Sementara daya trafo 110 MVA. Menurut Anda logis apa enggak? Sudah pernah belajar sistem distribusi kan? Iya, Pak. Iya, sudah kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, logis enggak ini data di soal? Datanya, daya di trafo, daya di generator, daya di pembangkit, ada 100 MVA. Sementara daya pada trafo 110 MVA. Masuk akal enggak? Lama Ki menjawab, lama tuh selesai kuliah tadi. Saya tidak mau jawab. Saya hanya mau mengetahui apakah pemahaman Anda tentang konsep daya trafo itu sudah ada atau belum. Masuk logika apa enggak ini data? Tidak, Pak. Tidak. Ya kalau enggak masuk logika berarti soalnya salah ya. Itu jawaban yang keliru. Masuk logika. Masuk logika. Di distribusi diajarkankah tentang pembebanan maksimum pada transformator? Kapan Ki belajar distribusi? Semester lalu, Pak. Nah, semester lalu. Berarti pastilah disampaikan ya. Kita ulangi saja, dicatat ya. Pembebanan maksimum pada trafo itu hanya 80%. Ya, pembebanan maksimum dari trafo itu hanya 80%. Coba ambil kalkulator. 80% dari 110 berapa itu? 88, Pak. Ya, hanya 88 ya. Sementara generator kita ada 100 MVA. Berarti masuk akal ya kalau di situ soalnya dituliskan 110 MVA. Masuk akal ya? Iya, Pak. Iya, masuk akal. Ya, karena tidak mungkin semua daya yang dibangkitkan disalurkan ya. Tidak mungkin. Tapi ada sebagian yang tak tersalurkan. Salah satu alasan teknisnya adalah ada disebut dengan pemakaian sendiri di pembangkit itu. Itu alasan yang pertama. Pembebanan pada trafo itu maksimum 80% dari daya mampu. Ya, daya mampunya adalah 110 MVA. Ya, kapasitas trafonya adalah 110 MVA. Yang kedua adalah jika trafo ini digunakan untuk pembangkit yang jumlahnya lebih dari satu. Ya, kalau jumlahnya lebih dari satu, tentunya daya trafo harus lebih besar daripada daya pembangkit. Karena sebelum ditransmisikan atau didistribusikan, semua tenaga itu, semua daya itu harus singgah dulu pada transformator. Ya, harus singgah dulu pada transformator. Supaya memenuhi kriteria untuk ditransmisikan ke tegangan yang lebih tinggi ya, supaya rugi-rugi dayanya tidak terlalu banyak pada jaringan transmisi. Tentang rugi-rugi daya jaringan, Anda akan belajar nanti pada mata kuliah yang mungkin bersamaan dengan semester ini ya, yaitu mata kuliah transmisi ya, gardu induk dan transmisi kalau tidak salah. Semester ini ya. Atau lewat nih? Semester lalu ya Pak. Oh, semester lalu ya, alhamdulillah. Berarti Anda sudah pernah juga menghitung tentang rugi-rugi daya pada jaringan transmisi. Dengan tipe-tipe jaringan transmisi. Setidaknya ada 3 kan tipenya. Jaringan transmisi pendek, jaringan transmisi menengah, jaringan transmisi panjang.
kemudian direpresentasikan dengan dua bentuk. Bentuk pi dan bentuk T. Ya, bagaimana pembentukan model itu tergantung dari konfigurasi jaringan kelistrikan yang dikelola. Itu urusan dari kuliah yang lalu. Mudah-mudahan ada yang singgah di benak kita. Kalau enggak singgah, baca kembali catatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita analisis lagi datanya. Sekarang, trafo 2 memiliki daya yang sama dengan trafo 1. Artinya, trafo 2 ini identik ya dengan trafo 1. Sekarang kita ke beban. Pertanyaannya sama, apakah logis trafo kita dibebani dengan pembebanan 30 MVA, 20 MVA, dan 50 MVA? Tidak, Pak. Kenapa bisa? Karena tadi 88 sih, Pak. Sedangkan kalau di jumlah ini 100, Pak. Iya. Kalau kita lihat ya, kapasitas trafonya ada 110 MVA. Pembebanan maksimumnya itu adalah 88. Kalau dibebani 80%, maka dia terbebani 88 MVA idealnya ya. Sekarang kalau kita melihat data dari beban, kita hitung dulu. 30 tambah 20 berapa itu? 50. Tambah 50? 100, Pak. 100. Nah, 100 itu masih lebih kecil daripada 110. Perbedaan antara pembebanan trafo dengan pembebanan pembangkit, kalau pembebanan pembangkit itu biasanya lebih kecil daripada beban trafo, meskipun idealnya trafo hanya dibebani 80%. Tapi untuk beban yang ada pada sisi beban ya, di sisi motor, total dari beban motor itu tidak boleh melebihi beban 100% dari generator yang terpasang. Total dari beban tidak boleh melebihi dari generator yang terpasang dan juga tidak boleh melebihi beban kapasitas trafo yang ada. Kita coba cek. Berapa sumber daya kita dari generator? 100 MVA. Total daya yang akan disuplai berapa? Total daya pada motor? 100, Pak. Ya berarti equal ya, sama ya. Ya, jumlah energi yang disiapkan sama dengan jumlah energi yang akan disuplai. Nanti di semester depan kita belajar tentang operasi, disebut bahwa P demand dalam hal ini kebutuhan daya yaitu 330 tambah 20 tambah 50 sama dengan P supply. P supply ini adalah 100 MVA. Trafonya harus memiliki kapasitas di atas dari itu. Dalam hal ini di contoh soal yang ada itu 110 MVA. Beban 100%-nya ya. Idealnya dibebani 80%. Idealnya dibebani 80. Tapi kalau untuk melihat data-data soalnya, P trafo harus lebih besar daripada P beban. Penjumlahan P beban. Nah, itulah cara-cara untuk menganalisis soal. Ya, jangan sampai langsung Anda kerjakan, soalnya keliru ya, soalnya keliru. Nanti kalau ada soal yang lain, diperhatikan semua ya tadi. Untuk saat ini, karena kita bekerja pada kondisi ideal, bukan di distribusi, kita bekerja pada transmisi, maka konsep 80% dari pembebanan trafo itu kita abaikan sementara. Ya, untuk kuliah ini ya. Karena kita menghitung tidak ada rugi-rugi. Baiklah, itu cara menganalisis soal. Semua soal yang Anda akan kerjakan nantinya, recheck dulu keberadaannya. Kalau tidak sesuaian, maka nilai per unitnya nanti akan keliru. Nanti Anda akan mendapatkan nilai per unit lebih dari 1. Kalau soalnya keliru. Ya, cara pembacaan datanya keliru, maka nanti Anda mendapatkan nilai per unit yang keliru juga.
Itulah urgensinya memahami data ya. Jangan sampai datanya ada yang keliru. Ya. Nanti juga kalau Anda menulis tugas akhir, pastikan bahwa data yang Anda ambil data yang benar. Ya, karena kebanyakan biasa datanya keliru sehingga hitung-hitungannya keliru juga. Baiklah, kita kembali ke kondisi kita atau konten kita hari ini. Ya, kita akan menghitung tadi berapa cafe base dan berapa nilai per unit untuk beberapa komponen. Yang disebutkan dengan komponen adalah 1 buah generator, 1 buah jaringan transmisi, 2 buah trafo, dan 3 buah motor. Itulah yang disebut dengan komponen sistem yang kita akan hitung. Oke, sekarang stepnya, ya ini solusinya ya, jawabannya. Jawabannya. Ya, kita lihat dulu dari keterangan soal ya. Yang pertama kita menentukan dulu yang namanya nilai base ya, nilai base. Ya, menentukan nilai base. Ya, dari keterangan soal ini. Menentukan nilai base. Jangan nilai base. Nilai dasar, supaya kita tidak bingung. Nilai dasar. Atau disebut juga dengan base value ya. Dari ini keterangannya, keterangan dari soal. Bukan keterangan, data ya. Data dari soal. Nah, sekarang kita tinjau kembali soalnya tadi di atas. Komponen mana tadi yang dijadikan sebagai dasar, nilai dasar? Komponen mana yang mau diambil sebagai nilai dasar tadi? Trafo, Pak. Hah? Kok trafo? Generator. Ini tadi aku tulis baik-baik. Generator. Ya, generator. Ini generator, Pak. Rating generator dijadikan sebagai nilai dasar. Yang disebut dengan rating adalah data-data yang ada pada generator ya. Data-data yang ada pada generator. Nurul Amelia Putri teman kita ya? Bukan, Pak. Kenapa join ke sini? Tolong jangan di-share ini linknya ya. Kita link di kelas ini saja. Jangan di-share linknya ke tempat lain. Kalaupun Anda dekat sekali dengan teman yang lain, jangan di-share. Ini close lecturing, ya, kuliah tertutup, bukan kuliah umum. Di kelas kamu saja di-share, di-share di-share linknya ya. Oke. Dari data soal, kita tahu bahwa yang akan dijadikan sebagai nilai dasar adalah generator. Kalau begitu, kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari generator berarti kita mendapatkan nilai KV dasar. KV dasar. Atau base KV ya. Base KV. Sama dengan 3,3 KV. Ini tulis saja begitu. KV dasarnya atau tegangan dasar. Dasar tegangan adalah 3,3 KV. Diambil dari mana? Diambil dari generator. Sekarang dengan menjadikan dasar tegangan 3,3 kV, maka kita anggap semua komponen yang lain akan bekerja pada nilai 33 kV. Sebelum kita menghitung kV barunya nanti. Ya, sebelum kita menghitung nilai tegangan dasar yang baru. Kemudian kita memilih base MVA atau disebut juga dengan MVA dasar. Ya, MVA dasar disebut juga dengan MVA baru ya. Kita mengambil dari generator juga 100 MVA. Ini disebut dengan new MVA baru. Ya, kalau begitu yang mana yang lama? Yang lama itu semua yang tertulis pada nameplate di generator MVA lamanya, sekaligus dia juga diambil sebagai MVA baru, yaitu 100 MVA. Kemudian trafo 1, trafo 2, 100 MVA. Kemudian di jaringan transmisi belum ada, berarti mau dihitung. Kemudian yang lain, di motor MVA lamanya 30
20, dan 50. Ini semua disebut dengan MVA lama atau daya lama. Daya lama itu adalah daya yang ada pada komponen. Daya lama disebut juga dengan daya sebenarnya atau nilai sebenarnya ya, atau nilai yang tertulis pada template. Disebut juga dengan istilah actual values. Nah, diperhatikan itu penamaan-penamannya supaya tidak keliru. Disebut juga dengan daya lama, actual value, atau daya sebenarnya. Sama-sama peristilahannya itu. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah kita mengetahui menentukan ya, dasar tegangan sekian dan dasar daya sekian sekaligus dasar daya baru, maka kita akan bersiap untuk menghitung nilai KV baru dan MVA baru. Oke. Itu konsep ini dipakai kalau ditunjuk ya, misalkan kita jadikan generator sebagai dijadikan nilai generator sebagai nilai dasar. Nah itu maka kita mengambil nilai pada generator. Tapi kalau tidak ditunjuk, boleh Anda mengambil yang mana saja yang ada pada soal. Nanti cara menghitungnya mengikuti nilai dasar yang Anda pilih. Bahkan Anda bisa memilih nilai lain yang tidak ada pada soal. Tergantung dari kemauan Anda. Yang penting adalah satuannya harus sama. Satuannya itu kalau tegangan pakai KV, kalau daya pakai MVA. Itu saja yang penting. Kita lanjut ke bagian A. Ini ke bagian A. Kita akan menghitung atau menghitung ya. Menghitung nilai KV baru. KV baru. Apa tadi KV? Tegangan, Pak. Tegangan ya. Nah, sekarang KV mana yang mau dihitung? Nah, tentunya yang kita mau hitung ini ada pada line dan pada motor. Ya, KV baru pada line dan motor. Ya, kita akan menghitung berapa tegangan barunya pada jaringan transmisi dan pada motor. Ya, kenapa bukan pada generator? Kenapa bukan pada trafo? Ingat trafo itu dia memiliki dua tegangan ya. Ada tegangan pada sisi tegangan rendah dan ada tegangan pada sisi tegangan tinggi. Makanya kita tidak perlu menghitung nilai KV baru untuk transformator. Yang kita selalu hitung adalah pada jaringan transmisi dan pada beban. Ya, dan pada beban. Oke, line maksudnya line transmisi ya, jaringan transmisi. Ini line, tulisan saya agak berantakan. Line maksudnya adalah jaringan transmisi. Saya singkat line saja. Ya, dan pada motor. Baiklah. Kita lihat ya. Di sini saja saya tulis, mudah-mudahan masih kelihatan. New, bahasa Inggris nggak apa-apa ya. New baru ya, new base cafe line. Apa bahasa Indonesianya ini? New base cafe line. Apa bahasa Indonesianya kira-kira? Nilai dasar baru, Pak. Nilai tegangan dasar baru. Di mana? Jaringan, Pak. Ya, dasar tegangan baru pada jaringan transmisi ya, atau pada jaringan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat dulu. Berapakah tegangan dasar yang lama? Yang kita pilih tadi. Di soal berapa tadi? Menentukan nilai dasar. KV dasar berapa tadi? Tiga, Pak.
Ya, saya mohon maaf bukan 3,3. Saya salah tulis 33 ya. 33 itu. 33 yang di soalnya. Saya salah tulis ini. 33. Di soalnya juga di atas begitu. Ini kita hapus ya. Bukan kita, saya. Terlalu kecil kalau 3,3. 33. Ya, 33. Oke, sekarang caranya adalah cara untuk menghitung berapa tegangan baru, dasar tegangan baru pada jaringan transmisi. Kita menggunakan kV lama ya. Tegangan dasar yang lama adalah 33 kV. 33 saja saya tulis, dikalikan dengan perbandingan transformasi pada generator. Kita lihat, jaringan transmisi berada di mana tadi? Ini. Jaringan transmisi berada di mana? Di sisi mananya trafo? Ada dua trafo ya, T1 dan T2. Taruhlah ini namanya T1. Ini namanya T2. Jaringan transmisi berada di mana? Di antara T1 dan T2, Pak. Oke, berarti kita menggunakan perbandingan transformasi pada salah satu saja transformator. Misalkan kita mau menggunakan perbandingan transformasi pada trafo 1. Masih ingat perbandingan transformasi? A dengan, masih ingat rumusnya A sama dengan Alif Reza teman tadi? Iya, Pak. Masih ingat rumusnya A sama dengan? Mati meja. Kita sudah belajar kemarin di lab itu tentang perbandingan transformasi pada trafo tegangan dan trafo arus. Rumus A, masih ingat tak? A, perbandingan transformasi. Ya. Ada yang ingat rumus A? Atau kutulis ini paling, mudah-mudahan Anda tahu. 33 dikali dengan 110 per 32. Dari mana dapatnya ini? Sisi tegangan tinggi bagi sisi tegangan rendah. Ya, itu namanya perbandingan transformasi. Kalau dulu disebut dengan perbandingan antara tegangan sekunder per tegangan primer, kan begitu ya dulu. A sama dengan IP per IS, atau sama dengan PP per VS, atau sama dengan XP per XS, atau sama dengan PV per dayanya. Satu daya jadi kalau trafo. Itu namanya perbandingan transformasi. Jadi untuk mengetahui berapa dasar tegangan pada jaringan transmisi, kita menggunakan dua nilai. Yang pertama adalah kV dasar yang kita ambil dari generator tadi, dikalikan dengan perbandingan transformasi pada trafonya. Ya, ini 110 per 32, 110 adalah tegangan pada sisi tegangan tinggi trafo, 1 ya, dan 32 adalah tegangan pada sisi tegangan rendah trafo. Sama dengan berapa ini? Ada yang punya kalkulator? Boleh bantu saya. (33 kali 110 per 32). 113,43. Ya, 75, Pak. 113,43 ya. Satuannya apa ini? KV kan? Iya, Pak. Ya, KV karena ini kan 33 KV nih. Ini kan mati KV-nya ya, yang ini KV-nya kan menjadi 1. Berarti KV kali 1 sama dengan KV. Ya, kita sudah mendapatkan dasar tegangan pada jaringan transmisi. Ini bagian A-nya. Ini A1 lah. Sekarang kita hitung lagi berapa dasar tegangannya pada motor. Ya. New base KV motor. Ya, karena motornya ini enaknya, karena motornya bekerja paralel,
Satu saya dihitung, nggak usah dihitung tiga-tiganya. Kecuali motornya di seri, Anda hitung tiga-tiga. Ya, sekarang untuk mendapatkan berapa dasar tegangan pada motor, maka kita gunakan trafo sebelumnya ya. Kita gunakan jaringan transmisi sebagai patokan. Nah, kita gunakan persamaan sama dengan tadi. KV lama sekarang adalah 113. 113,43. Itu KV lama ya, diambil dari dasar tegangan di jaringan transmisi. Dikalikan dengan berapa perbandingan transformasinya antara trafo 2 terhadap motor? 110 per. Kebalik barangkali. 32 ya. 32 per 10, Pak. Iya. Iya. 32 dibagi dengan 110. Dapatnya berapa nih? Yang tadi ada kalkulatornya, bantu saya. Tiga 32,99 Pak. Iya, saya bulatkan saja menjadi 33 ya. Iya Pak. 33 satuannya adalah K. Oke. Dua perhitungan ini kita coba-coba bedah dulu ya. Kita coba-coba bedah. Kita lihat dulu untuk menentukan dasar tegangan pada jaringan. Sekarang kita lihat data apa yang dibutuhkan. Ya, untuk menghitung dasar tegangan pada jaringan, data yang dibutuhkan adalah KV dasar yang lama ya. Ini KV dasar lama adalah KV dasar yang diambil pada generator, yaitu 32 KV. Yang kedua adalah karena jaringan transmisi ada setelah trafo 1, maka kita gunakan perbandingan transformator atau dalam hal ini A-nya, A dari trafo 1, yaitu kita melihat jaringan transmisi berada di sisi tegangan tingginya trafo 1. Kalau demikian, perbandingan transformator yang kita gunakan adalah sisi tegangan tinggi dibagi dengan sisi tegangan rendah dikali dengan KV dasar sebelumnya, yaitu 33 KV. Kalau begitu, kalau kita mau runtut, ini berasal dari generator, ini berasal dari perbandingan transformasi T1. Kita mendapatkan tegangan dasar yang baru untuk jaringan transmisi. Paham sampai situ ya? Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan motor? Nah, sekarang motor berlanjut. Motor yang kita gunakan adalah dasar tegangan sebelumnya. Sebelum motor kan jaringan transmisi tadi. Benar ya? Jadi ini berasal dari jaringan transmisi. Kemudian 32/110 kita lihat motor itu terpasang di sisi tegangan rendahnya trafo 2. Kalau begitu perbandingan transformasinya diambil dari nilai sisi tegangan rendah dibagi dengan nilai sisi tegangan tinggi. Dalam hal ini 32 kV dibagi dengan 110 kV. Kita mendapatkan nilai 33 kV. Sekarang dasar tegangan terakhir berapa? 33 KV. Ada di mana itu? Ada di mana sekarang 33 kV? Motor Pak. Ya, ada di motor. Berarti nanti disebut dengan KV baru ya. KV barunya motor 33, KV lamanya motor berapa? Tadi 30 ya di soal. Bukan enggak? Saya kembali ke soal ini. Iya Pak, 30. Ya, 30 namanya KV lama, 33 namanya KV baru. Betul ya? Dipaham enggak? Atau tidak dipaham? Sekarang, tegangannya jaringan transmisi berapa? Oh, enggak bagus internet. Tegangan jaringan transmisi berapa?
113,43 Pak. Iya, 113,43. Di soal tadi tidak ada ya, tidak ada nilainya, tapi makanya kita hitung karena tidak ada nilainya. Kecuali nanti sudah dihitungkan, disampaikan bahwa tegangan pada jaringan transmisi sekian, Anda tidak usah lagi menghitung ya. Kalau di soalnya sudah ditentukan. Kalau tidak ditentukan, beginilah cara untuk menghitungnya. Ya, kita mengambil tegangan sebelumnya, tegangan dasar sebelumnya dari generator dalam hal ini, kemudian kita gunakan perbandingan transformasi pada trafo sebelum jaringan transmisi. Ya, dalam hal ini kita biasanya melihat sisi tegangan tingginya dibagi dengan sisi tegangan rendah. Begitulah cara untuk mendapatkan tegangan-tegangan di setiap part yang ada. Sekarang kita cek. Apakah generator sudah ada tegangannya? Kita cek di sini di sistem kita. Apakah generator sudah ada tegangannya? Iya, Pak. Ada 33 kV ya. Apakah trafo ada tegangannya? Ada Pak. Ada mana banyak ya? Ada 32, ada 110. Apakah jaringan transmisi ada tegangannya? Ada, Pak. Ada, baru-baru dihitung ya, 113. Sekian. Apakah trafo 2 ada tegangannya? Ada Pak. Apakah motor ada tegangannya? Ada Pak. Ya, sudah 2 ya tegangannya motor. Ada tegangan lama, ada tegangan baru. Oke? Nah, sekarang kenapa kita mencari data-data itu? Karena kita akan menggunakan untuk menghitung nilai per unit. Nah, rumusnya minggu lalu sudah dituliskan semua. Baiklah, kita sekarang lanjut ke bagian B untuk menghitung nilai per unit. Bagian B, menghitung nilai reaktansi per unit. Menghitung nilai reaktansi per unit. Jadi disingkat juga dengan XPU. Ya, ini singkatannya ya, reaktansi per unit disingkat dengan X per unit. X itu reaktansi. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah X per unit generator. X per unit generator. Berapa nilainya tadi di soal? Yang persen-persennya itu? 15, Pak. 15%. 15% itu berapa hasilnya? 0,15 ya. 0,15 per unit. Nah, kenapa langsung dituliskan? Komponen yang kita pilih sebagai komponen yang akan diambil nilainya sebagai nilai dasar tegangan dan dasar daya itu tidak perlu dihitung X per unitnya, cukup lihat saja berapa nilai reaktansi subtransiennya. Tadi di soal sini, kalau Anda kita buka ke atas, reaktansi per unitnya adalah 15%. 15% itulah yang kita jadikan sebagai nilai per unit. Tidak perlu menggunakan rumus-rumus yang lalu, khusus untuk komponen yang kita jadikan sebagai nilai dasar. Baik KV dasar maupun MVA dasar lama ya. Itu yang kita gunakan. Tidak perlu menghitung, cukup tuliskan saja sesuai dengan nilai reaktansi per unitnya. Bagaimana Pak kalau tidak ada nilai reaktansi per unitnya, barulah kita hitung dengan menggunakan rumus. Rumus yang mana? Rumus yang telah dituliskan minggu yang lalu. Oke? Tapi kalau dituliskan nilai reaktansi subtransiennya sekian persen, maka cukup tulis saja nilai reaktansi subtransiennya, itulah yang dijadikan sebagai nilai per unit. Dalam hal ini generator punya 15%, kalau begitu nilai per unitnya adalah
0,15. Tahu dari mana? 15 bagi 100 ya, sama dengan 0,15. Persen itu per 100. Clear sampai sini ya? Clear ya? Iya, Pak. Itu informasinya seperti itu. Bagaimana Pak kalau yang dijadikan sebagai nilai dasar adalah trafo? Berarti lihat saja berapa reaktansi subtransiennya trafo yang mana juga dicek, itulah yang dijadikan sebagai X per unitnya. Yang lain menyusul. Contoh, kita akan menghitung yang kedua. Nomor 2 ini. Reaktansi per unit trafo. Ada berapa trafo tadi? 2, Pak. 2. Tapi jadi identik ya. Dayanya sama, tegangannya sama, hanya berbeda di sisi saja, berarti cukup hitung 1 kali saja. Sama nilainya. Ya kalau Anda mau menghitung 2 kali juga boleh, sama sih. Nah, kita menghitung, bagaimana caranya untuk menghitung? Ya, kita gunakan persamaan X lama, yang mana itu X lama yang ada pada nameplate dikali dengan MVA baru dibagi dengan MVA lama. MVA lama. X lama kali MVA baru per MVA lama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang mana disebut dengan X lama, lihat di trafo. Trafo 1 maksud saya. Berapa X lamanya? Berapa reaktansi subtransiennya? Trafo. 32, Pak. Reaktansi. Berapa reaktansinya? Reaktansi subtransiennya? 8%, Pak. 8%, Pak. 8% Pak. dengan 0,08 ya. Iya, Pak. Nah, kalau begitu, itulah disebut dengan X lama. Tulis saya di sini, X lamanya sama dengan 0,08 kali MVA baru berapa tadi? Yang kita ambil dari generator. 33, Pak. MVA bukan tegangan. 100. 100, Pak. Hati-hati ya. Tolong aware, tolong hati-hati MVA dengan KV. Kalau MVA itu daya, kalau KV tegangan. Kita tidak biasa menyebut daya, tegangan, tapi hanya menyebutkan saja MVA. MVA berapa tadi? MVA barunya berapa? 100, Pak. Ya, 100. MVA lamanya berapa? 110. 110, Pak. Ya, MVA lama itu disebut dengan nilai aktualnya ya. Nilai yang ada pada trafo 110. Tidak usah pakai satuan ya. Kalau kita menggunakan MVA. Karena pasti jadi 1. Dapat berapa ini? Sama dengan? Coba dibantu. 0,07, Pak. Ya. 0,072. Ya, sekitar segituan lah. 0,068 kalau tidak salah. Coba dibagi banyak. 100 per 110 kali 0,08. Berapa? 0, coba dibantu dengan kalkulator biar tidak salah-salah. 0,072, Pak. 0,072. Ya, 0,072. Satuannya ini per unit ya. Per unit. Baiklah. Sekarang mau dihitung trafo 2 sama ya. Tidak usah dihitung ya. Kalau mau juga bolehlah. Yang ketiga ini trafo 1 nih. Kalau yang kedua, mau yang ketiga juga supaya agak banyak. X per unit trafo 2. Sama saja kan? Berapa X lamanya? X lama dikali dengan MVA baru. MVA baru dibagi dengan MVA lama. Ya. Sama dengan X lamanya dilihat di soal tadi berapa ya? Sama ya 0,08, juga. Pak. Iya. 0,08 juga dikalikan dengan MVA barunya 100. MVA lamanya sama ya 110
Kalau begitu kita mendapatkan 0,072 per unit. Sebagai catatan, dalam satu sistem hanya ada satu MVA baru. Ya, MVA-nya dipakai di mana-mana. Tapi KV-nya berubah-berubah. Tergantung di mana dia berada. Mengapa berubah-berubah? Karena adanya perbandingan transformasi ya. Karena adanya perbandingan transformasi itulah sehingga setiap komponen harus dihitung berapa KV barunya. Berapa KV barunya. Berapa tegangan barunya setelah kita menentukan MVA baru. Tapi untuk MVA sama saja untuk semua komponen yang ada. Oke? Sekarang rumus ini ditulis minggu lalu ya. Rumus ini ditulis minggu lalu. Sekarang kita lihat untuk yang keempat. Yang keempat adalah berapakah reaktansi per unitnya untuk line transmisi. Line transmisi. Sama dengan. Tadi ada di kemarin ditulis ya. Coba dibuka kembali catatannya. Menghitung nilai per unit untuk jaringan transmisi pada sistem 3 fasa. Di situ ditulis R dibagi dengan Z baru. Kan begitu ya. R dibagi dengan Z base. Ya. Berarti R-nya berapa tadi? 50 ya. Iya, Pak. 50 ohm dibagi dengan Z base. Ya. Coba dibuka lagi catatannya. Bagaimana caranya menghitung Z base kemarin? Kalau Anda masih mencatat, maka Anda akan mendapatkan rumus begini. Saya lanjut saja 50 dibagi dengan, sudah kita tulis minggu lalu, yaitu KV base kuadrat dibagi dengan MVA base. MVA base. Base-nya dasar, nah, dasar. KV dasar kuadrat dibagi dengan MVA dasar. Ada di minggu lalu tuh kita tulis. Iya ada Pak. Iya. Atau tidak ditulis? Tadi Ditulis ya? yang ditulis Pak. Alhamdulillah. Nah, atau ini bisa juga saya sederhanakan menjadi begini. 50 dibagi dengan KV dasar, KV base kuadrat dikalikan dengan MVA dasar. MVA base. Sama ya? Sama saja. Tidak ada bedanya, hanya dipindah-pindah saja. Matematika biasa. Sekarang kita ke line transmisi. Ini intinya nih. Ini intinya. Berapakah KV base-nya jaringan transmisi? 113,43 Pak. Mantap. Berarti kita tinggal hitung di sini. Di sini adalah 50 dibagi dengan, tolong bantu saya kalkulator ya, 113,43 berpangkat 2 dikalikan dengan MVA base-nya berapa? 100 Pak. Yes, 100 MVA. Hasilnya adalah tinggal di kalkulator. Sama dengan berapa di sini? Ada yang bawa kalkulator? Nol 0,38, Pak. Ya, insya Allah segitu ya, 0,38. Ada sambungannya di belakang enggak? PU. Enggak, maksudku 38-nya masih ada kah? Atau pas 0,3800? Iya, Pak, ada lebihnya. Ada berapa lebihnya? 0,38. 0,3886. Oke. Begitu, kita ambil 4 angka supaya lebih akurat ya. 0,3886 per unit. Nah, kita sudah dapat nilai reaktansi per unitnya untuk jaringan transmisi. Itu yang paling penting. Ini yang paling penting. Ingat rumus yang ini kemarin sudah ada ya, untuk mendapatkan Z base ada rumusnya sudah dituliskan, yaitu KV base square
dibagi dengan MVA base. Dan hati-hati karena persamaan ini berulang-ulang ya, ini persamaan ini berulang-ulang. Terkadang dituliskan di mana-mana ini. Tapi lihat objek apa yang sedang diteliti. Yang selalu berubah itu adalah KV base-nya. MVA-nya selalu sama. Dasar tegangan berubah setiap titik. Karena apa? Karena adanya transformator. Sedangkan dasar daya tetap di mana-mana sepanjang satu sistem. Jika Anda telah menentukan dasar daya sekian, itu dipakai terus-menerus untuk semua komponen. Meskipun komponennya ada 1000, misalkan kalau ada MVA-nya sama. Tapi hati-hati dengan KV-nya atau dasar tegangannya. Karena dia berubah sesuai dengan perubahan transformator. Sesuai dengan transformator yang ada bekerja pada dirinya. Oke, itu yang penting untuk dipaham. Sekarang kita lanjut, masih ada 3 komponen ini, yaitu motor. Masuk ke nomor 5 kalau tidak salah ini. Ke nomor 5. Nomor 5 adalah X per unit motor 1. Motor 1. Sama dengan. Masih ingat cara untuk menghitungnya? XPU lama. Berapa tadi XPU-nya? X-nya ya, X-nya reaktansi per unit lamanya. Reaktansi lamanya berapa tadi di motor? Ada yang mencatat enggak? 20%. Oke, 20% ya. Berarti 20% itu 0,2. Dia sama dengan 0,2 dikalikan dengan, mudah-mudahan masih diingat ini, masih ingat yang kemarin ya, MVA baru, new MVA baru 100 dibagi dengan MVA lama. MVA lama itu adalah yang tertulis pada motor 1 30 ya tadi. Masih ingat ya? Dikalikan dengan KV lama 30 dibagi dengan KV baru 33 berpangkat 2 sama dengan. Nah, ini rumusnya sudah ditulis juga minggu lalu. Untuk mendapatkan reaktansi per unit pada motor, sama juga pada trafo sebenarnya, berlaku persamaan ini. Reaktansi per unit lama, atau disebut juga dengan reaktansi subtransien, dikalikan dengan daya lama, daya baru, dibagi dengan daya lama, dikalikan dengan tegangan lama per tegangan baru pangkat 2. Ya, dasar daya lama per dasar daya baru per dasar daya lama dikalikan dengan KV atau tegangan lama per tegangan baru pangkat 2. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? Ada yang bisa kalkulator? Sama dengan 0,55 Pak. Y. 0,55. Ada sambungannya? 0,5509. Oke, itu lebih bagus. 0,5509 per unit. Bisa enggak kita cari sendiri untuk motor 2? Saya tulis, Anda ngomong. X per unit motor 2. Ada yang bisa sebutkan? Berapa reaktansi per unit lamanya? Atau berapa reaktansi subtransiennya? 20% 0,2 juga Pak. 0,2 dikalikan dengan berapa MVA barunya? 100. Oke, 100. Berapa MVA lamanya?
Ada yang catat tadi. Ada di atas itu. 20, Pak. Iya, sengaja Kak pelan-pelan biar kita catat. 20 ya ini, 20 MVA. 20 MVA dikalikan dengan berapa tegangan lamanya? Sama ya, 30. Berapa tegangan barunya? Sama juga. 33. Kuadrat. Di kalkulator. Nol 0,826, Pak. Boleh, Bang. Boleh. 0,08 264. 4 per unit. Yang terakhir, X per unit, reaktansi per unit, motor 3. Sama tadi ya, 0,2 juga ya. 0,2 per 20% dikalikan dengan MVA baru berapa? MVA barunya berapa? 100, Pak. 100. 100, Dengan MVA lamanya? 50, Ya, 50. Kafe lama? Kafe lama? Di atas 30, tadi. Pak. 30 ya? Ya, 30. Kafe barunya sama. 33 kuadrat. Sama dengan berapa itu? Nol 0,3305 Pak. Iya, insya Allah segitu. 0,3305 ya? Iya Pak. Iya, Pak. Per unit. Selesailah. Kita sudah menghitung semua nilai reaktansi per unit untuk sistem yang ada di atas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Rumus-rumus ini sudah dituliskan semua minggu lalu ya. Kita bekerja pada sistem 3 fasa. Jadi rumus-rumus ini sudah dituliskan semua minggu lalu. Oke, menghitung Z base sudah ada rumusnya. Z base sama dengan KV base square dibagi dengan MVA base. MVA-nya hati-hati, selalu menggunakan MVA baru ya. Selalu menggunakan MVA sebenarnya. Kalau di Z. Ya. Oke. Kalau tidak ada, atau ada pertanyaan atau bingung sekali? Kalau tidak ada, kita masuk ke bagian terakhir ya. C, ini bagian C-nya. Menggambar diagram reaktansi sistem. Gambar diagram reaktansi sistem. Ya, gambar diagram reaktansi sistem. Nah, untuk menggambarnya, kita lihat tadi gambar single line-nya seperti ini ya. Single line-nya generator, kemudian trafo, kemudian line transmisi, kemudian trafo lagi, kemudian 3 buah motor. Nah, sistem per unit digambarkan, dipelajari maksud saya, untuk menyederhanakan model dari sistem yang ada. Nanti kalau kita gambarkan, maka bentuk gambarnya akan seperti ini. Pertama kita gambarkan generator dulu ya. Kita gambarkan generator, saya gambarkan dalam warna biru juga mengikuti soalnya. Generator digambarkan dengan model seperti ini. Ya, kita punya ini gambarnya generator. Sorry. Begini.
Kemudian kita gambar sebuah referensi. Ini namanya referensi, garis referensi. Oke, inilah generator. Berapa di sini? Inilah yang 0,15 per unit. (0,15 per unit). Ya, biasanya ini plus minus di sini. Plus minus. Ya, ini urutan positif. Nantilah kita belajar urutan positif. Setelah generator apa tadi selanjutnya? Dari gambar di atas, setelah generator apa tadi? Trafo, Pak. Ya, trafo. Trafo gambarnya tinggal menjadi begini saja. Kemudian nilainya adalah 0, berapa tadi ya? Trafo. Saya salah hitung di sini. 0,7 kalau nggak salah tadi. 0,027 ya. 0,072, sorry. 0,072. Ini per unit juga. Setelah trafo apa tadi? Jaringan transmisi, Pak. Yes, di sini jaringan transmisi. Jadi begini juga. 0,3886. 0,3886 per unit. Per unit. Per unit. Setelah transmisi apa lagi tadi? Motor, Pak. Trafo 2 ya. Benar kan? Trafo 2 atau 0,072 per unit. Setelah trafo 2 barulah motor, ada 3 biji motor. Sini. Motor 1, motor 2 lah misalkan. Dia berparalel 3, sini ada juga motor. Sini juga ada motor. Inilah gambarnya. Oke, saya gabungkan ke sini. Tadi motor ketiga, ini motor 3 ya. Ini motor 3, motor 2, motor 1. Motor 3 tadi berapa? 0,3305 ya. 0,33 lah per unit. Motor 2 0,82. 0,82 per unit. Motor 1 0,5509. 0,55. Semua dalam per unit. Per unit. Per unit. Per unit. Nah, kesimpulannya adalah apa gunanya kita menghitung per unit? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan diagram sistem ya. Kalau tadi trafo itu banyak tegangannya macam-macam, dasar dayanya juga macam-macam. Dengan menggunakan nilai per unit, maka nilai daya, nilai tegangan, nilai reaktansi digabung dalam bentuk nilai per unit. Sehingga nilai per unit itu sudah mewakili dayanya, tegangannya, reaktansinya. Ya, kita belum bicara arus ya, karena belum ada gangguan. Nanti kalau ada gangguan, baru kita menghitung yang namanya arus. Inilah diagram reaktansi yang kita punya. Kalau Anda kembali recall memori Anda di kuliah rangka listrik 2, maka ini sudah bisa disederhanakan ini. Terdapat 3L. Bisa diserikan. Terdapat, bukan lagi 3, 4 ya. 1, ini L1, L2, L3, L4 bisa diserikan, terdapat 3L, bisa diparalelkan sehingga nanti akan menghasilkan satu gambar baru yang lebih sederhana. Begini bentuknya. Satu sumber tegangan dan satu buah L. Nah, inilah gambar sederhananya. Kalau mau disuruh hitung arusnya pasti bisa dihitung. Berapa tegangannya di sini, berapa L-nya, tinggal dihitung. Sekian arusnya. I-nya akan dihitung. Ya, I-nya bisa dihitung. Ya, itulah gunanya kita melakukan perhitungan per unit. Dan semua sistem nanti yang kita akan kaji digambarkan seperti ini. Semua single line diagram yang banyak digambarkan seperti ini. Ya, coba-coba buka sistem Sulsel yang ada 38 bus dengan sekian banyak generator, sekian ribu trafo. Mau digambarkan begini. Ya. Susah.
Tapi kalau Anda paham caranya, tidak susah. Yang banyak cuma kerjaan teknisnya saja. Inilah tujuan kita mempelajari yang namanya sistem per unit ya, untuk menyederhanakan perhitungan. Yang kedua adalah untuk menghilangkan level tegangan pada trafo, dan yang ketiga adalah untuk memudahkan kita menganalisis, baik analisis aliran daya maupun analisis gangguan jika nantinya ada terjadi gangguan hubung singkat seimbang maupun tak seimbang. Ini materi kita untuk hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sekarang? Silakan ditanyakan. Pak, Iya. itu tadi yang gambar diagram yang pertama kita gambar. Memang itu setelah generator nggak harus ada bus. Di mana? Oh, busnya. Saya tidak menggambar bus di sini. Tidak ada busnya. Karena dia sistemnya radial ya, satu arah saja. Kalau Anda mau gambarkan bus boleh juga. Cuman untuk kajian sistem per unit, saya belum menggambarkan busnya. Kalau Anda mau kasih bus juga tidak apa-apa. Ya, setiap ada komponen maka ada bus. Dari generator ada busnya, sebelum generator ada busnya, setelah generator ada busnya, dan seterusnya. Itu bus kita gambarkan lebih cocok untuk melihat adanya sistem proteksi ya, untuk penentuan posisi sistem proteksi. Ya, ada di sana namanya pemutus dan pemisah ya. Lebih cocoknya dipakai begitu. Tapi untuk kajian sekarang saya belum menggambarkan busnya. Karena ini sistemnya kan radial ya, lurus-lurus saja. Biasanya kita menggambar bus kalau sudah ada lebih dari satu pembangkit dan terhubung secara loop, nah kita biasanya menggambar bus. Kalau Anda mau menggambar bus di sini boleh juga. Digambarkan saja, tapi malah merusak gambar ya. Di sini ada bus 1 begini, di sini ada bus 1, di sini juga ada bus 1. Ini menjadi begini bentuknya. Tapi kemudian gambarnya menjadi aneh, sehingga saya tidak menggambarkan dulu bus untuk saat ini. Nanti di pertemuan berikutnya untuk sistemnya yang lebih dari satu pembangkit, lebih dari satu generator, biasanya kita sudah dibatas-batasi oleh yang namanya bus. Nantilah minggu depan, kalau kita masih panjang umur, kita akan menggambar busnya. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Semua hitungan di atas dipahami ya, cara menghitungnya ya. Karena ini Anda akan hitung berulang-ulang ini. Tidak ada begini di ujian. Tidak akan ada begini di ujian secara khusus. Hitunglah nilai per unit motor, enggak lah. Tapi secara tidak langsung, Anda akan menghitungnya karena untuk kebutuhan yang lain. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya kasih tugas satu ya. Saya kasih tugas pertama, ini dikerja per kelompok. Nanti ada upload di Classroom. Pertanyaannya adalah soalnya ini soal tugas satu ya. Ini soal tugas 1. Dikumpul sebentar malam ya. Dikumpul sebentar malam. Tugas 1. Coba Anda hitung. Saya kasih MVA baru ya. Dasar baru ya. Dasar baru. Gantian tadi. Kalau tadi kan pakai generator. Sekarang dasarnya. Dasar dayanya. Sama dengan 400 MVA. Kemudian yang kedua, dasar tegangannya sama dengan 66 kV. Coba hitung hitungan yang tadi. Anda bisa bekerja berkelompok. Tulis tangan saja ya, tulis tangan baru Anda scan. Ini dibagi menjadi berapa kelompok di kelas itu? Berapa kelompok di kelas pembangkit? 9, Pak. Nah, itu Tomo. Itu Tomo kelompoknya 9 kelompok. Dengan orang yang sama ya. Ya, Anda coba hitungkan saya, hitung lagi semua ini, semua yang tadi dihitung dengan mengganti dasar dayanya. Kalau tadi dasar dayanya kan 100 dengan dasar tegangannya 33 kV ya. Sekarang saya coba mengganti dasar dayanya 400 MVA
dan dasar tegangannya 66 kV. Silakan Anda kerjakan, nanti saya buat di Classroom untuk pengumpulannya. Anda tulis tangan saja pakai tinta berwarna biru. Boleh ya? Ini tugas 1, diambil nilainya. Iya, Pak. Ya, biar lebih jelas mungkin. Kalau saya sendiri yang hitung-hitung, mungkin belum terlalu jelas. Coba-coba hitung sendiri. Dengan soal yang sama, hanya mengganti dasar daya saja dengan dasar tegangan, baru Anda coba perlihatkan apa resultnya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tapi Pak, Ya. catatan nanti dikirim di Telegram lagi Pak. Tidak mau kirim, Ki. Karena kalau dikirim ternyata tidak ada yang mencatat. Oh iya Pak. Kemarin saya lihat-lihat, wah tidak ada yang menulis ini. Maksudku itu, saya kirimkan ke Telegram supaya kita tulis ulang. Tulis ulang di rumah supaya Anda paham. Ternyata tadi saya tanya-tanya, tidak ada yang menyahut. Tidak dicatat. Oke? Anda diberi kemudahan, tapi Anda sendiri tidak memanfaatkan. Anda kan tidak ngerti tulisan saya tuh. Kalau saya tulis begini, Anda tidak ngerti kalau Anda tidak tulis ulang. Oke? Kalau tidak ada, saya kira ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup dulu untuk sekarang. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.